Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Ningxi menghela nafas, lalu matanya tertuju pada Qi Peijia. Merasakan tatapan Ningxi, Qi Peijia tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya, dan seluruh tubuhnya mulai gemetar tanpa sadar. Apa yang akan kamu lakukan? Aku membawamu ke sini. Jika aku tidak membawamu ke sini, bagaimana kekuatanmu bisa tumbuh begitu cepat? Qi Peijia sedikit takut dan berkata dengan gemetar. Jadi, aku masih ingin mengucapkan terima kasih. Ningxi tersenyum sangat sinis dan berjalan menuju Qi Peijia selangkah demi selangkah. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Selama kamu melepaskan aku, gua ini akan menjadi milikmu. Tidak ada orang lain yang bisa masuk tanpa metode. Dan selama ada penggarap iblis yang lewat, akan ada kekuatan isap untuk menyedot para penggarap iblis itu. Anda bisa duduk dan menunggu dengan tenang. Qi Peijia sudah lama memohon belas kasihan. Sayang sekali aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sekarang aku hanya perlu menyerap energi kematian dari tubuhmu dan aku bisa membentuk kembali tubuhku. Aku bosan dengan kulit tua ini. Aku tetap yang paling tampan seperti aku, saya. Setelah Ningxi selesai berbicara, dia tiba-tiba menembak ke arah Qi Peijia. Qi Peijia tidak punya waktu untuk menghindar dan langsung dicengkeram lehernya oleh Ningxi. Qi Peijia merasa tercekik dan sangat menyesal, dia membawa serigala ke dalam rumah. Melihat Qi Peijia akan mati, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, "Jangan bunuh aku. Jika kamu ingin membentuk kembali tubuhmu, kamu perlu menggunakan batu iblis. Membentuk kembali tubuhmu dengan batu iblis dapat membuat tubuhmu sangat kuat. Kamu sekarang berada di puncak alam kesengsaraan. Tidak akan lama lagi kamu akan mencapai alam Mahayana. Pada saat itu, tubuhmu yang telah dibentuk kembali tidak akan mampu menahan kekuatanmu yang kuat. Hanya dengan menggunakan batu iblis untuk membentuk kembali tubuh fisikmu dapat menandingi kekuatanmu." Kata-kata Qi Peijia membuat Ningxi tertegun sejenak, lalu dia melepaskannya. Qi Peijia terbatuk-batuk. "Apa itu batu iblis?" Ningxi bertanya. Dia sama sekali tidak tahu apa itu batu iblis. Lagi pula, Ningxi baru saja tiba di Gunung Iblis belum lama ini. Tepatnya, dia sudah lama tidak berada di alam surgawi. Bagaimana dia mungkin tahu apa itu batu iblis? Qi Peijia menjelaskan kepada Chen Ping tentang kekuatan batu iblis, yang membuat Ningxi langsung tertarik dengan batu iblis tersebut. Tanda seru, "Bawa aku ke sana sekarang. Selama kamu mendapatkan batu iblis, aku bisa mengampuni nyawamu." Ningxi mengancam Qi Peijia. Aku tidak tahu di mana batu iblis surgawi itu. Batu iblis surgawi ini sangat berharga. Dapat ditemukan di puncak gunung iblis surgawi. Qi Peijia tampak malu. "Jika kamu tidak tahu, bawa aku untuk menemukannya. Jika kamu tidak dapat menemukannya, maka kamu tidak perlu hidup." Ningxi memelototi Qi Peijia dan berkata. Tubuh Qi Peijia bergetar, dan dia mengangguk berulang kali, "Oke, saya akan membawa Anda untuk menemukannya, membawa Anda untuk menemukannya. Ingat saja, jika kamu berani berbohong padaku dan mempermainkanku, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya." Ningxi mengancam Qi Peijia. Bagaimanapun, Ningxi tidak tahu apakah yang dikatakan Qi Peijia itu benar atau tidak, dan apakah batu iblis itu benar-benar ada. "Jangan khawatir, aku tidak akan pernah berbohong padamu. Semua yang aku katakan itu benar. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya pada siapa saja," kata Qi Peijia dengan tubuh gemetar. Sekarang Ningxi berada di puncak alam kesengsaraan, beraninya Qi Peijia berbohong padanya. "Ayo pergi." Ningxi mendorong Qi Peijia, dan mereka berdua keluar dari gua. Ningxi mengikuti Qi Peijia dan meninggalkan gua menelan iblis. Mereka tidak takut siapapun membobol gua penelan setan, karena gua penelan setan ini memiliki lapisan formasi, dan pembudidaya iblis hanya akan tersedot ke dalamnya, dan kemudian darah mereka akan terkuras dan mati.
Qi Peijia tersedot ke dalam gua pada saat itu, tetapi secara tidak sengaja menemukan rahasia di dalam gua, yang membuat kekuatannya tumbuh pesat. Sekte Iblis Jiwa. Ini adalah sekte kecil, sebagian besar rumahnya terbuat dari batu, dan tidak ada gerbang gunung yang layak. Tampaknya kehidupan sekte jiwa iblis seharusnya sangat sulit, terlihat bahwa kehidupan di kedalaman gunung iblis jauh lebih sulit daripada di kaki gunung. Jika tidak dikucilkan dan dihina, mungkin sekte jiwa iblis tidak akan pindah ke tempat yang sulit seperti itu. Tuan Cheng, kedalaman gunung iblis tidak sebaik yang ada di kaki gunung. Kondisinya sedikit lebih sulit, yang membuatmu tertawa. Jiang Yulian berkata dengan canggung. Nona Jiang, sebagai biksu, kita harus fokus pada kultivasi, dan yang lainnya hanyalah awan dan asap. Chen Ping tersenyum ringan dan berkata, pada saat ini, selusin biksu sedang menunggu di luar sekte jiwa iblis. Mereka harus menunggu Jiang Yulian dan Zheng Jian. Kakak laki-laki dan perempuan senior, kamu akhirnya kembali. Guru sedang sekarat, dan Dokter Ilahi Liu ingin kami menemukanmu. Benar. Chen Ping mengikuti Jiang Yulian dan Zheng Jianjin. Lagi pula, dia tidak terbiasa dengan tempat itu dan tidak bisa berlarian begitu saja. Orang tua. Chen Ping mengikuti kedua orang itu dan berlari ke ruangan yang sedikit lebih besar, dan melihat seorang pria berambut putih terbaring di tempat tidur. Seorang anggota sekte jiwa iblis yang kurus dan kekurangan gizi berkata dengan cemas. Bagaimana ini bisa terjadi? Pergi dan lihat. Ketika Jiang Yulian dan Zheng Jian mendengar ini, mereka segera berlari menuju sekte tersebut dengan cemas. Yang lain mengikuti di belakang, dan Chen Ping juga mengikuti setelah melihat ini. Pada saat ini, seluruh sekte jiwa iblis sudah dalam kekacauan, dan tidak ada yang memperhatikan Chen Ping. Wajah lelaki tua itu sangat jelek, nafasnya sangat lemah, dan nafas di tubuhnya hampir tidak bergerak lagi. Sepertinya saya kehabisan bensin, tapi sepertinya saya tidak menderita penyakit apapun. Tuan, Jiang Yulian dan Zheng Jian menjatuhkan diri ke depan tempat tidur dan tidak bisa menghentikan air mata mereka mengalir. Di sisi tempat tidur, seorang pria paruh baya dan sedikit gemuk tampak sedikit terkejut saat melihat Jiang Yulian dan Zheng Jian. Namun, ekspresi itu hanya berlalu sesaat, dan kemudian pria gemuk itu berkata, Nona Jiang, saya ingin tahu apakah Anda mendapatkan ginseng naga iblis surgawi. Dokter Liu, saya membawanya. Jiang Yulian buru-buru mengeluarkan kotak kayu dan mengeluarkan ginseng naga iblis langit. Melihat ginseng naga iblis langit, mata Dokter Liu berbinar, dan dia segera mengambil ginseng naga iblis langit. Kalian semua keluar, aku akan melakukannya. Ini tabib ilahi Liu melambaikan tangannya dan berkata. Ketika Jiang Yulian dan Zheng Jian melihat ini, meskipun mereka enggan pergi, mereka hanya bisa mundur. Pintunya ditutup, dan kemudian Dokter Ilahi Liu mulai merawat di dalam ruangan. Banyak murid dari sekte jiwa iblis menunggu dengan cemas di luar. Kakak laki-laki, kakak perempuan, mengapa kamu lama sekali untuk kembali? Di mana kakak laki-laki lainnya? Pria kurus yang menyambut mereka bertanya pada Jiang Yulian dan Zheng Jian. Setelah menanyakan pertanyaan ini, baik Jiang Yulian dan Zheng Jian terdiam, dan keduanya menundukkan kepala dalam diam. Melihat pemandangan ini, murid-murid lain dari sekte jiwa iblis sepertinya memahami sesuatu. Baru kemudian Chen Ping menyadari bahwa bukan Jiang Yulian dan Zheng Jian yang mengambil ginseng naga iblis surgawi. Setelah beberapa saat, Jiang Yulian akhirnya mengangkat kepalanya dan berkata, saudara-saudari lainnya semuanya tersedot ke dalam gua menelan iblis. Mereka mungkin dalam bahaya. Aku mengikuti kakak laki-lakiku dan diburu lagi untuk merampok ginseng naga iblis surgawi, jadi aku tertunda. Chen Ping langsung kaget saat mendengar kata-kata, gua menelan setan. Nona Jiang, apa maksudmu? Ginseng naga iblis surgawi digali dari dekat gua menelan iblis. Chen Ping bertanya, ya, ginseng naga iblis langit ini hanya ditemukan di dekat gua menelan iblis.
Energi spiritual dalam ginseng naga iblis langit ini berbeda dengan tumbuhan lainnya. Dr. Liu berkata bahwa hanya ginseng naga iblis surgawi yang bisa menyelamatkan tuan kita. Jiang Yulian menjelaskan. Chen Ping terdiam. Dia memang merasakan ada energi abadi di dalam ginseng naga iblis surgawi, tetapi ada sesuatu yang istimewa di dalamnya yang tidak dapat dijelaskan oleh Chen Ping sendiri. Pada saat ini, tiba-tiba ada kilatan cahaya di dalam ruangan, diikuti dengan tangisan panjang. Saat pintu terbuka, Dr. Liu berkata perlahan, "Kalian semua masuk, Master Sekte Jiang sudah bangun." Mendengar bahwa dia sudah bangun, Jiang Yulian dan Zheng Jian segera bergegas masuk. Mereka berdua berbaring di samping tempat tidur, menangis kegirangan. Pada saat ini, wajah pemimpin Sekte Jiang memerah, dan bahkan rambut putihnya menjadi hitam, seolah-olah dia tiba-tiba menjadi beberapa tahun lebih muda. Beberapa saat yang lalu, dia adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu dan sekarat, tapi sesaat kemudian, dia terlihat seperti ini. "Kenapa kamu menangis? Aku sudah baik-baik saja, kan?" Sekte Master Jiang berkata sambil tersenyum tipis. "Tuan." Jiang Yulian dan Zheng Jian masih menangis. Pemimpin Sekte Jiang sedikit mengernyit, lalu sepertinya teringat sesuatu dan bertanya kepada mereka berdua, "Di mana saudara-saudara yang akan menggali ginseng naga iblis surgawi bersamamu?" Kata-kata pemimpin Sekte Jiang membuat mereka berdua menangis semakin sedih. Pada saat ini, anggota kurus dari Sekte Jiwa Iblis di samping berkata, "Tuan, saudara-saudara lainnya semuanya tersedot ke dalam gua menelan iblis. Hanya kakak senior Jiang dan kakak senior Zheng yang kembali, dan mereka diburu dan dirampok dalam perjalanan ginseng naga iblis surgawi." "Apa yang terjadi?" Master Sekte Jiang tertegun dan kemudian bertanya. "Tuan, lebih dari selusin saudara kita tersedot ke dalam gua menelan iblis dan tidak pernah keluar lagi. Setelah saya mengikuti kakak laki-laki saya untuk menggali ginseng naga iblis langit, saya dikejar oleh beberapa orang yang tiba-tiba muncul dan ingin merampoknya. Ginseng naga kami." Petik 2. Dan orang-orang ini masih memiliki manik-manik yang memperbaiki jiwa di tangan mereka. Kakak laki-lakiku dan aku tidak punya cara untuk mengalahkan mereka dengan keterampilan kami. Mutiara pemikat jiwa adalah milik Sekte Iblis jiwa kita. Pasti ada pengkhianat di Sekte Iblis jiwa kita. Sangat sedikit orang yang tahu tentang penggalian ginseng naga iblis surgawi, tetapi sedikit orang itu yang tahu bahwa seseorang pasti telah mengungkapkan informasinya. Jiang Yulian menangis dan berkata. Setelah mendengar ini, Master Sekte Jiang menjadi sangat marah. "Saya memerintahkan semua anggota Sekte Jiwa Iblis untuk tidak meninggalkan sekte tersebut, jika tidak mereka akan diperlakukan sebagai pengkhianat. Saya harus mencari tahu siapa yang mengkhianati sekte tersebut. Saya akan memotongnya menjadi beberapa bagian." Pemimpin Sekte Jiang meraung dengan marah. "Master Sekte Jiang, kamu baru saja pulih, kamu harus tenang, ini tidak baik untuk kesehatanmu. Sekarang pemimpin Sekte Jiang baik-baik saja, inilah waktunya aku pergi." Tabib Ilahi Liu membujuk pemimpin Sekte Jiang, dan kemudian bersiap untuk berbalik dan pergi. "Dokter Ilahi Liu, terima kasih banyak. Saya, Sekte Jiwa Iblis, tidak dapat membalas budi Anda. Selama Dokter Ilahi Liu berguna bagi saya, Sekte Jiwa Iblis, tidak akan pernah menolak." Pemimpin Sekte Jiang buru-buru berdiri dan memandang Dokter Ilahi Liu dengan rasa terima kasih. Pemimpin Sekte Jiang, sama-sama. Sebagai apoteker, adalah tugas saya untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa. Anda tidak harus bersikap sopan. Jika kamu masih merasa tidak nyaman, kamu bisa menemuiku. Dokter Liu berkata dengan sangat sopan. Tentu, Master Sekte Jiang secara pribadi mengantar Dokter Liu keluar. Chen Ping menatap Dokter Ilahi Liu dengan sedikit kecurigaan di matanya, karena dia benar-benar merasakan nafas samar ginseng naga iblis surgawi dari Dokter Ilahi Liu. Meskipun Dokter Liu berusaha sekuat tenaga untuk menutupi aura ginseng naga iblis, Chen Ping tetap menyadarinya. Dan pemimpin Sekte Jiang yang lincah dan energi,
Meskipun Master Sekte Jiang sekarang terlihat jauh lebih kuat dan rambutnya menjadi hitam, vitalitas dalam Master Sekte Jiang sangat langka. Sebaliknya, energi kematian menumpuk di dadanya. Diperkirakan tidak butuh waktu lama hingga energi kematian menyebar dan Master Sekte Jiang akan mati. Alasan mengapa Master Sekte Jiang saat ini mampu melakukan ini adalah seperti kembali ke masa lalu. Tabib ilahi Liu menggunakan metodenya sendiri untuk merangsang nafas terakhir vitalitas pada Master Sekte Jiang, yang membuat Master Sekte Jiang tampaknya telah pulih.